Baik, selamat pagi saudara sekalian. Kita akan lanjutkan ya materi kita. Kali ini mengenai uh, firma, CV ya. Eh, jadi saya bagi dua ya. Kenapa? Karena ini keterbatasan YouTube ya harus sedikit-sedikit agak dan mungkin juga agak lebih efektif bagi Anda untuk mengetahuinya ya, maka saya akan bagi dua firma dengan CV. Walaupun sebetulnya kita akan lihat bahwa peraturan CV ini ada di antara firma ya, sehingga membahas firma dengan CV ini sebenarnya tidak boleh dihilangkan. Mengapa? Ya karena kalau kita lihat CV ya, atau tidak disingkat CV ya, karena ini bahasa Belanda. Kalau bahasa Inggris mungkin CV. Saya sekarang melihat anak Fakultas Hukum hmm, membaca CV ini CV, padahal bukan CV ya, CV ya, atau Commanditavennootschap yang berasal dari bahasa Belanda, atau kita sebut sebagai limited partnership ya. Nah, kemudian di sini di dalam limited partnership ini kita akan melihat bahwa kenapa tadi saya katakan bahwa ketentuan firma itu ada, maaf, ketentuan CV ini ada di antara dua ketentuan firma. Karena ya tadi ya bahwa ketentuan CV ini yang pertama ya, dia adalah firma plus ini persero pasif. Ya, jadi sebenarnya dia firma. Nah, kenapa demikian? Karena dalam CV ini ada dua sekutu ya, atau kita sebut sebagai persero juga bisa ya. Yang pertama itu adalah sekutu komplementer atau yang kita sebut sebagai persero aktif atau pengurus ya. Kemudian ada lagi yang pasif atau silent partner. Ya, ini yang kita sebut sebagai persero komanditer. Ya, seperti itu. Jadi sebetulnya dia adalah firma plus persero pasif. Itulah CV. Nah, kemudian larangan terhadap persero pasif ini adalah dia tidak boleh bekerja, dia tidak boleh juga bertindak keluar. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang firma, ya yang sudah lalu kita bahas, bahwa di dalam CV ini ada dua kan, dua persero. Sama firma juga ada yang dikecualikan, yang tidak dikecualikan. Kalau di dalam CV ada yang aktif dan yang pasif. Kalau begitu apa dong eh, perbedaannya antara yang pasif dengan yang dalam CV dengan persero yang tidak dikecualikan dalam firma? Bedanya ada di dalam tanggung jawab. Tanggung jawab di dalam persero firma ya, baik yang dikecualikan atau yang tidak dikecualikan itu sama ya, yaitu secara renteng. Akan tetapi kalau di dalam CV maka tanggung jawabnya ini adalah terbatas. Sampai kemana? Sampai ke dalam modal yang diberikannya kepada CV. Nah, jadi persero pasif dalam CV ini atau dikenal sebagai CV yaitu bersifat sebagai penanam modal. Ya, dia hanya menanamkan modalnya saja, sehingga dia tidak boleh mencampuri pengurusan perusahaan. Dia juga tidak bekerja di dalam CV, dan keuntungan itu hanya dengan menyediakan modal atau uang saja, ya. Juga kerugiannya juga ditanggung oleh sekutu komanditer, itu hanya sebatas modal saja. Ya, makanya itu juga disebut sebagai penanam modal terbatas atau komanditer vennootschap atau limited by share. Nah, kemudian kerugian CV juga ditanggung oleh sekutu komanditer hanya terbatas sama sejumlah uang atau modal yang ditanamkan, ya, atau beperkte aansprakelijkheid atau limited liability. Nah, nama sekutu komanditer ini tidak boleh diketahui. Jadi sama sih seperti tidak dikecualikan ya. Karena kita sebut sebagai sleeping partner atau silent partner. Nah, eh, hanya beda tadi sekali lagi di tanggung jawab. Nah, kemudian CV ini sehingga seperti sudah dijelaskan ya, sekali lagi, mohon maaf, ada sekutu komanditer atau silent partner atau sekutu komanditer. Nah, di mana masing-masing sekutu ini bertanggung jawab terbatas ya. Berbeda karena yang satu terbatas sampai dengan harta pribadi, sementara yang satunya lagi dia
bertanggung jawab sampai hanya sampai modal yang ditanamkan. Jadi kalau sekutu aktif selain kewajibannya menyerahkan modal, namanya juga aktif ya. Dia juga ikut menjalankan perusahaan sehingga mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas ya. Nah, akan tetapi kalau misalnya sekutu pasif berubah menjadi aktif, misalnya katakanlah tiba-tiba dia mewakili perusahaan untuk menandatangani akta, pinjam meminjam atau apapun ya berarti dia sudah menjadi aktif ya, tidak lagi menjadi pasif. Nah, ini yang disebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Nah, kemudian juga sekutunya ini tadi menjadi dua, yaitu ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Di mana sekutu aktif ini menjalankan perusahaan, dapat bertanggung jawab keluar, tanggung jawab pribadi untuk seluruhnya. Sementara kalau yang pasif itu hanya bertanggung jawab terhadap modal, dia tidak dapat bertindak keluar dan bertanggung jawab secara terbatas. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa di dalam CV dan firma, maka kita lihat bahwa yang awalnya diatur di dalam pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu di kepaniteraan, panitera pengadilan negeri, yang ini sudah digantikan dengan permen yang tadi saya katakan ya di dalam CV. Awalnya KUHD kemudian diatur dengan Permen 1718 dan PP 2418. Nah, setelah itu diumumkan di dalam berita negara dan sanksinya, nah, kalau dia tidak didaftarkan maka dia dianggap sebagai persekutuan umum, didirikan untuk waktu yang tidak terbatas dan sekutu berwenang untuk menandatangani firma. Nah, ini mungkin nanti yang terjadi loophole atau kekosongan hukum tuh di sini ya, di mana kalau pasal 23 ini ada suatu sanksi ya, dia dikembalikan kepada mazhab. Nah, kalau di dalam Permen dan PP ini agak rancu karena seperti kita ketahui ya kalau dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Permen itu tidak boleh mengandung sanksi begitu ya. Nah, ini Permennya ya 24 tahun 2018 ya. Persekutuan Komanditer itu telah didaftarkan dalam pemerintahan pusat yaitu sekarang di sistem administrasi badan usaha ya. Nah, kemudian pendaftarannya juga pendaftaran akta pendirian ya dan perubahannya serta pembubarannya juga didaftarkan sama ya di kementerian. Jadi tidak lagi di pengadilan negeri sebagaimana amanah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Juga di sini eh, nanti katanya akan pendaftaran tersebut akan diatur dalam eh, peraturan menteri yang memang sudah ada ya. Bahkan peraturan menteri lebih dulu daripada PP ya seperti itu. Nah, kemudian juga tadi saya katakan bahwa firma dan CV ini akan berakhir sama seperti dengan mazhab. Akan tetapi kalau di dalam anggaran dasar itu disebutkan lain, maka ini akan mengacu kepada anggaran dasar. Nah, kalau sebelum waktunya, akibat pengunduran diri atau meninggalnya atau adanya akibat perubahan anggaran dasar. Ya. Nah, jadi perubahan CV ini harus dilakukan dengan akta otentik. Kenapa? Ini amanah dari tadi kementerian. Ya, ada PP dan ada Permen. Nah, di dalam Permen ini karena harus didaftarkan dalam sistem administrasi badan usaha atau SABU. Ya, tentunya ini memerlukan jasa notaris karena orang perorangan tidak bisa ya, tidak seperti kita waktu penjelasan membuat PT perorangan bisa langsung. Kalau di sini tidak bisa, akan tetapi harus dengan akta notaris ya. Nah, ini juga pasal 15-nya ya, pasal Kemendikbud. Nah, kemudian pasal 16-nya ini untuk firma yang isinya sama, hanya 15 mengenai CV, pasal 16 mengenai firma. Nah, ini pasal 17 mengenai persekutuan perdata, juga untuk perkumpulan yang kita sudah jelaskan di kelas ya pada waktu yang lalu. Dan, nah, kemudian kita lihat bahwa berdasarkan pembagian keuntungan itu juga diatur dalam anggaran dasar. Nah, akan tetapi kalau misalnya anggaran dasar juga berlaku ketentuan-ketentuan yang ada dalam firma kalau dia tidak diatur di dalam anggaran dasar.
Nah, jadi penyelesaiannya jadi bagaimana? Ya, sebetulnya kalau di dalam CV, firma itu tergantung kepada bagaimana bunyi yang disebutkan di dalam anggaran dasar. Ya, nanti mungkin akan saudara pelajari di dalam apa eh, TPA ya seperti itu. Kita hanya bahas berdasarkan KUHD terlebih dahulu. Dan jika penyelesaiannya keseluruhannya telah dilakukan dan ternyata masih ada sisa usaha, masa sisa itu akan dibandingkan berdasarkan perbandingan imbeng pada waktu pendirian. Ya karena dia juga ada imbengnya ya seperti itu. Nah, jadi berakhirnya CV dan firma, ya tadi ya ingat ya bahwa eh, ketentuan firma itu kan dari pasal 15 sampai 35, ya kemudian CV ini 19, 20 dan 21, maka berlaku juga ketentuan CV kepada firma dan firma ini secara bersama-sama. Kenapa? Karena CV ini adalah firma plus sekutu safe gitu ya. Nah, sehingga untuk eh, pasal-pasal yang ada dalam firma juga berlaku kepada CV. Nah, kemudian di sini pasal 31 yaitu berakhirnya jangka waktu. Sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut ya atau akibat perubahan dan setiap pembubaran tersebut harus dilakukan pemberesan. Ya, kalau tidak ditentukan demikian, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam mazhab. Jadi kembali lagi, ya, karena sebetulnya kalau firma itu adalah mazhab plus nama bersama, kalau CV itu adalah firma plus sekutu pasif, ya. Jadi CV juga dasar hukumnya adalah mazhab. Ya. Nah, CV juga sama, dia punya sifat kepribadian, ya, kemudian juga hanya dapat dilakukan ya, sekutu pasif ini hanya dapat hanya bisa behind the scene saja ya, tapi dia tidak bisa mengurus perusahaan. Dia tugasnya hanya satu, masukkan modal itu saja dan haknya juga menerima apa pendapatan karena modal yang ditanamkannya ya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya perbedaan sekutu diam dengan sekutu kerja ini adalah sekutu kerja bertindak selaku pengurus ya, sedangkan sekutu diam itu tidak. Sekutu kerja itu eh, dia bertanggung jawab secara harta pribadi, sementara sekutu pasif itu hanya sebatas yang sudah dia masukkan saja. Kemudian perbedaannya dengan PT ya. Kalau di dalam PT itu semua pengurus CP bertanggung jawab penuh, tapi kalau PT ini terbatas ya. Nah, kemudian bila sekutu CV, bila sekutu meninggal, ada salah satu yang meninggal, maka apabila CP bubar, maka akan digantikan ya seperti sama dengan PT. Nah, sekutu kerja juga menjabat seumur hidup ya, seperti itu. Dan di dalam CV juga ada CV atasan. Ya, kemudian cara pendiriannya tadi sudah dijelaskan ya, sehingga di dalam CV ini ada bentuk-bentuknya, yaitu ada CV diam-diam, ada CV terang-terangan, dan juga ada CV atas saham. Nah, berakhirnya CV itu sama dengan mazhabnya. Nah, ini saudara sekalian, contoh-contoh akta di dalam firma ya. Nah, ini firma ini adalah firma nama bersama ya. Nah, kedudukannya di mana dengan maksud dan tujuan. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa modal firma ini biasanya tidak dinyatakan di dalam anggaran dasar, tapi biasanya dicatatkan dalam buku mereka. Sama dengan CV. Kemudian pembagian tugasnya juga di sini disebutkan akan ditetapkan juga dia apabila keluar bagaimana konsekuensinya ya seperti itu. Nah, kalau pilot juga bagaimana? Nah, ini ya mungkin nanti. Nah, kalau ini CV. Nah, kalau CV ini kita lihat ya eh, modalnya juga sama ya. Nah, ini berbeda dengan firma. Di sini ada para pengurusnya, ya. Nah, ini yang pasif, ini sebagai komanditer, tapi yang aktif itu biasanya dia sebagai pengurus. Nah, ini pengurusannya dan tanggung jawab pengurus. Kita lihat bahwa pengurus itu bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan. Ya, tapi biasanya dengan pengecualian apa?
untuk meminjam uang misalnya, memperoleh mengikat perseroan dengan harta kekayaan atau menggadaikan itu harus bertindak bersama-sama. Jadi tidak boleh sendiri. Tentu ini sama peserta pengurus bukan dengan yang aktif ya. Kalau dengan yang aktif berarti dia sudah melanggar berdasarkan pasal 21, maka dia akan menjadi tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab tidak terbatas ya. Kemudian juga kewenangan secara komanditer dia berhak untuk menggunakan CP-nya ya seperti itu. Nah, ini ada keuntungan bersih ya. Ini juga ada di sini dana cadangan dan pembagian keuntungannya itu bisa dibagikan per tahun ya. Nah, kalau kita lihat perugian itu berdasarkan modal ya. Nah, jadi tidak tanggung-menanggung seperti dalam firma. Nah, bagaimana kalau dia hendak mengundurkan diri? Kalau dia hendak mengundurkan diri, maka dia harus memberitahukan 3 bulan sebelumnya dan kemudian digantikan dengan pesero yang baru. Nah, nah, kita lihat bahwa di dalam CV ini dia juga sama dalam firma hanya bisa WNI ya. Dan kemudian kalau misalnya WNI, WNA itu hanya bisa dalam bentuk PT. Nah, kemudian ini yang disebut dengan keterangan pendaftaran di AHU ya, seperti ini bentuknya. Nah, ini kemudian ada persoalan. Baik, itu saja saudara sekalian ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu saudara dalam mengerjakan karena ini juga sudah dijelaskan di dalam perkuliahan oleh dosen yang lain ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.